Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa anorganik. Berdasarkan unsur pembentuknya, senyawa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, tata nama senyawa anorganik. Yang kedua, tata nama senyawa organik. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tata nama senyawa anorganik. Tata nama senyawa anorganik ada tiga, yaitu tata nama senyawa biner, tata nama senyawa poliatomik, dan tata nama senyawa asam basa. Untuk tata nama senyawa biner, yaitu penamaan senyawa yang dibentuk dari dua unsur yang berasal dari suatu unsur logam dan suatu unsur non-logam, atau dari dua unsur non-logam. Untuk tata nama senyawa poliatomik, yaitu penamaan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atom atau lebih, atom-atom yang terikat bersama dan membentuk ion, baik itu ion positif atau ion negatif. Sedangkan untuk tata nama senyawa asam basa, yaitu penamaan senyawa yang terdiri dari ion H+ dan OH-. Yang akan kita bahas pertama yaitu tata nama senyawa biner. Untuk penamaan senyawa biner logam dengan non-logam, yaitu untuk logam yang mempunyai satu bilangan oksidasi, yaitu golongan alkali, alkali tanah, dan aluminium. Rumusnya yaitu logam plus non-logam ditambah dengan akhiran ida. Contohnya yaitu NaBr atau natrium bromida. Contoh yang kedua CaS, kalsium sulfida. Contoh yang ketiga yaitu K2O atau kalium oksida. Senyawa-senyawa yang dihasilkan tersebut berupa senyawa ion karena terbentuk dari atom yang bermuatan positif dan negatif. Contohnya kalsium klorida CaCl2 terbentuk dari ion Ca2+ dan Cl-. Untuk penamaan golongan logam yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, yaitu dengan rumus logam plus bilangan oksidasi logam ditambah non-logam dengan akhiran ida. Contohnya CuCl yaitu tembaga 1 klorida, SNO timah dengan bilangan oksidasi 2 oksida, SNO2 timah bilangan oksidasinya 4 oksida. Penulisan nama logam di depan disertai menuliskan bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung dan nama non-logam di belakang diakhiri dengan akhiran ida. Yang selanjutnya, penamaan senyawa biner non-logam dengan non-logam. Atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan urutan seperti berikut ini: B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, dan F. Contohnya yaitu amonia. Atom N diletakkan di depan karena lebih cenderung bermuatan positif dibandingkan dengan atom H. Jadi penamaannya NH3 bukan H3N. Contoh yang kedua yaitu air, H2O. Karena atom H lebih cenderung bermuatan positif, maka atom H diletakkan di depan. Jadi H2O bukan OH2. Yang selanjutnya yaitu penamaan senyawa biner non-logam dengan non-logam. Untuk senyawa yang dari dua jenis unsur non-logam diberi nama kedua unsur yang bersangkutan diberi akhiran ida. Atom non-logam yang hanya membentuk satu senyawa dengan atom lain
maka atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, dan untuk atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan akhiran ida. Contohnya yaitu H2S, hidrogen sulfida, HBr, hidrogen bromida, HCl, hidrogen klorida. Dan untuk pasangan atom yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa diberi nama dengan menyatakan jumlah atom tiap unsur dan diakhiri dengan ida. Angka indeks dalam bahasa Yunani yaitu 1 sama dengan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Untuk rumusnya yaitu jumlah atom non-logam ditambah jumlah atom non-logam diakhiri dengan ida. Namun, bila indeks 1 dimiliki unsur pertama, maka angka indeks tidak perlu disebutkan. Contohnya seperti NO, yaitu nitrogen monoksida, bukan mononitrogen monoksida. Contoh yang kedua, CCl4 atau karbon tetraklorida. Sedangkan untuk senyawa-senyawa yang sudah umum dikenal, tidak perlu menggunakan aturan-aturan sebelumnya, seperti senyawa NH3 atau amonia, H2O air, dan juga CH4 metana. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu penamaan senyawa poliatomik. Untuk penamaan senyawa poliatomik, yang pertama, untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda, yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak, namanya diberi akhiran AT. Jika oksigen lebih sedikit, namanya diberi akhiran IT. Nah, contohnya yaitu SO42-. Karena oksigennya berjumlah 4 lebih banyak, maka diberi akhiran AT, sulfat. Untuk SO32- karena oksigennya lebih sedikit, maka diberi akhiran IT, menjadi sulfat. Yang kedua, untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4, penamaannya yaitu ion yang mengandung oksigen paling sedikit diberi awalan hipo dan akhiran IT. Jika mengandung oksigen paling banyak diberi awalan per dan akhiran AT. Contohnya ClO-, hipoklorit. Contoh yang lain yaitu ClO2-, klorit, ClO3-, klorat, ClO4-, perklorat. Yang ketiga, untuk penamaan senyawa poliatom diawali dengan menyebutkan nama kation, kemudian anionnya. Jika kation adalah logam dengan bilox lebih dari satu jenis, maka seperti yang telah dijelaskan pada aturan sebelumnya, setelah nama logam diikuti dengan bilangan oksidasi logam. Contohnya yaitu Na2SO3 atau natrium sulfit, Na2SO4 natrium sulfat, K3PO3 kalium fosfit. Poin yang ketiga yaitu penamaan senyawa asam dan basa. Yang pertama untuk senyawa asam oksi atau asam poliatom. Urutan yang pertama, unsur non-logam hanya membentuk satu senyawa berakhiran AT. Contohnya, H2CO3 atau asam karbonat. Yang kedua, non-logam yang membentuk dua jenis asam dengan oksigen sedikit berakhiran IT. Dan untuk oksigen yang banyak berakhiran AT. Contohnya, H2SO3 asam sulfit, HNO2 asam nitrit, dan H2SO4 asam sulfat. Kemudian untuk senyawa asam oksi halogen
Penamaan pada bilangan oksidasi atau jumlah oksigennya. Contohnya HClO atau asam hipoklorit dan HClO3 asam klorat. Dan untuk penamaan senyawa asam non-oksi, penamaan pada unsur non-logam diberi akhiran ida. Contohnya yaitu HCl asam klorida, HF asam fluorida, dan HBr asam bromida, dan juga H2S asam sulfida. Dan yang terakhir untuk penamaan senyawa basa, yang pertama untuk logam dengan biloks tunggal dengan rumus nama logam plus hidroksida. Contohnya NaOH natrium hidroksida, CaOH 2 kali kalsium hidroksida, AlOH 3 kali aluminium hidroksida. Untuk yang logam dengan biloks lebih dari satu jenis, dengan rumus nama logam kemudian kurung biloks ditambah dengan hidroksida. Contohnya CuOH tembaga dengan biloks 1 kemudian ditambahkan hidroksida. CuOH 2 kali tembaga kemudian dengan biloks 2 dan ditambah dengan hidroksida. Contoh yang lain COOH 2 kali kobalt dengan biloks 2 ditambah dengan hidroksida. Yang terakhir COOH 3 kali kobalt dengan bilangan biloks 3 dan ditambah hidroksida.